Indeks Dow Jones baru saja mencetak rekor penutupan tertinggi sepanjang masa di atas level 50.800. Menariknya, pencapaian ini terjadi pada hari yang sama ketika para pelaku pasar untuk pertama kalinya memperhitungkan sepenuhnya potensi kenaikan suku bunga Federal Reserve sejak pecahnya Perang Iran. Dua fakta ini secara logika tidak berjalan beriringan. Dan kontradiksi inilah yang menjadi dasar analisis kita hari ini. Kevin Warsh resmi dilantik pada hari Jumat sebagai Ketua Federal Reserve ke-17. Penunjukannya disebut sebagai langkah paling hawkish dalam 2 dekade terakhir menurut Kepala Fixed Income Franklin Templeton. Hanya dalam hitungan jam setelah upacara pelantikan, Gubernur The Fed Christopher Waller menyatakan bahwa mendiskusikan pemangkasan suku bunga adalah hal yang gila, dan menegaskan bahwa langkah kebijakan selanjutnya kemungkinan besar adalah kenaikan suku bunga. Data CME FedWatch langsung merespons. Probabilitas kenaikan suku bunga pada pertemuan tanggal 28 Oktober melonjak menjadi 52%, naik drastis dari peluang yang mendekati 0 pada pekan sebelumnya. Pernyataan Waller sebenarnya tidak membuka informasi baru mengenai inflasi. Guncangan energi akibat Perang Iran sudah terlihat jelas sejak akhir Februari. Namun, bahasa tersebut membuka tekanan posisi yang selama ini menahan aksi short selling obligasi institusional. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 30 tahun kini berada pada level tertinggi dalam hampir 2 dekade, sebuah pergerakan yang menurut Kepala Strategi Suku Bunga AS di Societe Generale masih memiliki ruang untuk berlanjut lebih jauh. Meskipun narasinya jelas, Warsh bersikap hawkish, yield naik, dan ekuitas seharusnya turun, realita pasar berkata lain. S&P 500 menutup kenaikan mingguan ke-8 berturut-turut, tren terpanjang sejak akhir 2023. Aliran dana retail dan momentum, yang menjadi penggerak utama penguatan ini, menyerap lonjakan yield tanpa adanya eksodus besar-besaran. Data arus kas bersih institusional menunjukkan bahwa dana pasif lebih memilih mempertahankan posisi daripada beralih ke obligasi. Ini menunjukkan bahwa probabilitas kenaikan suku bunga Oktober di level 52% masih dianggap sebagai area opsionalitas oleh pemegang saham, bukan sebuah kepastian yang menakutkan. Namun, level 52% bukanlah titik keseimbangan yang stabil. Data final sentimen konsumen Universitas Michigan bulan Mei jatuh ke angka 44,8, rekor terendah dalam 74 tahun sejarah survei tersebut, bahkan lebih rendah dibandingkan saat krisis 2008 atau lockdown COVID. Ekspektasi inflasi jangka panjang melonjak menjadi 3,9% secara tahunan untuk periode 5 hingga 10 tahun ke depan, level tertinggi dalam 7 bulan. Ketika sentimen ambruk sedalam ini sementara pasar saham terus mendaki, ada dua kemungkinan. Pasar ekuitas sedang memperhitungkan kesepakatan damai yang belum terjadi, atau ada kelas partisipan yang masih bertahan namun belum menyadari dampak kenaikan suku bunga ketiga, 75% terhadap valuasi pasar. Pertemuan FOMC pada 16-17 Juni akan menjadi ujian pertama di bawah kepemimpinan Warsh, dan ini terjadi bahkan sebelum bulan Oktober tiba. Penyesuaian kembali ekspektasi suku bunga yang menekan saham-saham sensitif terhadap bunga, justru menciptakan anomali di dalam sektor teknologi. Saham-saham komputasi kuantum bergerak ke arah yang berlawanan. Mekanisme yang mengisolasi mereka adalah faktor yang sama, yang mungkin akan mempertahankan kinerja mereka meskipun Warsh benar-benar menaikkan suku bunga. Departemen Perdagangan AS mengumumkan alokasi dana sebesar $2 miliar dari CHIPS Act untuk 9 perusahaan kuantum. Ini termasuk komitmen senilai $100 juta untuk Rigetti Computing khusus guna peningkatan skala manufaktur, serta paket senilai $375 juta untuk Global Foundries guna membangun pabrik pengecoran wafer kuantum khusus. IBM juga mengamankan kesepakatan terpisah senilai $1 miliar dari pemerintahan Trump. Wedbush menyebut investasi kuantum ini sebagai katalis baru bagi saham tersebut. Sebuah istilah yang dalam konteks posisi pasar berarti analis sedang menyusun ulang strategi mereka, bukan sekadar meringkas keadaan. IonQ naik hampir 23% dalam sepekan berkat momentum sektor, sementara Rigetti melonjak sekitar 50% dan Inflection melesat 41%. Perbedaan krusial dibandingkan dengan kerangka kerja sensitivitas suku bunga adalah, modal yang diarahkan oleh pemerintah tidak akan disesuaikan harganya berdasarkan suku bunga Fed Funds. Komitmen senilai $2 miliar tersebut adalah permintaan yang sudah dianggarkan. Nilai ini tidak akan menyusut ketika imbal hasil obligasi 10 tahun naik, karena pembelinya bukanlah portofolio yang mengejar maksimalisasi keuntungan jangka pendek. Aliran dana institusional yang sebelumnya memperlakukan kuantum sebagai spekulasi teknologi, kini mulai meninjau kembali kerangka alokasi mereka.
Sektor ini bukan lagi sekadar pertaruhan tahap awal pada pencapaian teknis, melainkan sektor dengan batas bawah permintaan dari pengadaan federal. Prancis juga menambahkan dana sebesar €1,55 miliar untuk investasi chip dan kuantum pada hari yang sama. Pengumuman Presiden Macron mengonfirmasi sikap koordinasi pemerintah Barat terkait pengeluaran infrastruktur kuantum. Sinyal modal asing ini memperkuat argumen daya tahan sektor domestik, karena pendanaan AS kini dipandang bersaing dalam perlombaan investasi pemerintah global, bukan sekadar memimpin sendirian. Hal ini memperkuat narasi mengenai lantai permintaan yang berasal dari anggaran negara. Meski demikian, pendanaan pemerintah tidak menyelesaikan masalah kesenjangan valuasi. Rigetti diperdagangkan pada rasio price to sales di atas 590x. Pendapatan Ionq melonjak 755% secara year-on-year menjadi $64,67 juta pada kuartal pertama, namun kenaikan saham sebesar 20% pada pekan tersebut sebenarnya sudah memperhitungkan kinerja tersebut. Pertanyaan besar bagi sektor kuantum adalah, apakah permintaan pemerintah cukup besar untuk membenarkan valuasi saat ini? Atau apakah sektor ini telah menarik ekspektasi pertumbuhan 2 tahun ke depan hanya dalam 6 minggu perdagangan terakhir? Pertanyaan yang ditinggalkan oleh jaminan pemerintah di sektor kuantum sama dengan pertanyaan yang membuat sinyal hawkish wars menjadi kredibel sejak hari pertama. Perang Iran belum berakhir. Selama konflik ini berlanjut, setiap asumsi dalam kerangka kerja suku bunga maupun pengeluaran sektor akan bergantung pada variabel geopolitik yang belum terselesaikan. Minyak mentah Brent turun lebih dari 5% pekan ini karena pembicaraan damai AS-Iran menunjukkan kemajuan. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mendeskripsikan adanya beberapa progres yang baik, dan media Arab melaporkan bahwa draft kesepakatan hampir diumumkan. Penurunan itu adalah pergerakan minyak mingguan terbesar sejak konflik dimulai dan sempat mengangkat batas atas pasar ekuitas. Rekor Dow Jones dan kemenangan 8 pekan S&P 500 terjadi di dalam jendela waktu di mana probabilitas perdamaian sedang meningkat. Namun, Brent tetap ditutup di atas $103 per barel. Kepala ADNOC dari UEA menyatakan bahwa aliran minyak penuh melalui Selat Hormuz tidak akan normal sebelum kuartal pertama atau kedua tahun 2027, bahkan jika kesepakatan ditandatangani akhir pekan ini. Garis waktu pemulihan pasokan inilah yang membuat retorika kenaikan suku bunga Waller bersifat permanen dan bukan sekadar gertakan. Warga Amerika telah membayar $45 miliar lebih banyak untuk bahan bakar sejak perang Iran dimulai. Harga bensin berada di level tertinggi dalam 4 tahun di angka $4,55 per galon secara nasional, sementara jaringan supermarket harus menyerap tekanan biaya bahan bakar dan tenaga kerja secara bersamaan. Konfigurasi stagflasi, di mana sentimen konsumen berada di rekor terendah sementara pasar saham di rekor tertinggi, disatukan oleh satu asumsi, bahwa guncangan energi akan selesai cukup cepat untuk mencegah ekspektasi inflasi yang tertanam dalam survei Michigan menjadi kenyataan yang merusak. Modal yang masuk ke pasar ekuitas minggu ini bergerak berdasarkan opsionalitas perdamaian Iran, bukan karena perbaikan fundamental makro. Posisi institusi asing, yang terlihat dari penguatan dolar, menunjukkan bahwa sinyal kenaikan suku bunga diserap sebagai posisi short pada obligasi, bukan sebagai pemicu untuk keluar dari pasar saham. Perbedaan ini sangat krusial karena sifatnya yang rapuh. Jika kesepakatan Iran gagal dan Brent kembali ke $110, partisipan asing yang saat ini memperhitungkan kenaikan suku bunga di bulan Desember akan memajukannya ke bulan Juni. Struktur pasar ekuitas saat ini, yang didominasi pemegang pasif, aliran momentum, dan pembeli opsionalitas damai, tidak dirancang untuk menyerap aksi jual obligasi dan lonjakan harga minyak secara bersamaan. Variabel verifikasi dalam 48 jam ke depan adalah apakah Iran dan AS akan menghasilkan pengumuman perjanjian formal selama akhir pekan. Jika tidak ada kesepakatan yang diumumkan saat pembukaan pasar Senin dan Brent bertahan di atas $100, maka probabilitas kenaikan suku bunga Oktober sebesar 52% akan menjadi batas bawah daripada batas atas. Rentetan penguatan 9 minggu S&P 500 akan menjadi ujian apakah aliran masuk pasif saja cukup kuat untuk menahan level yang akan ditantang oleh aksi jual institusional aktif.